Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua, salam sayang untuk mama kalian. Ketemu lagi bersama saya Rasis Farindra dari Vespa Cilik. Vespa enak harus dibagi-bagi. Oke, kesempatan kali ini kita bakal review si Grand Sport, yaitu GSVS 5 yang baru datang beberapa hari kemarin. Dan kita sekarang bakal ngulik lebih dalam tentang si GSVS yang baru datang ini. Oke? Oke, kebetulan koleksi Vespa Cilik kali ini datang. Ini adalah salah satu bintangnya Vespa. GSVS yang kita dapetin ini adalah GSVS 5 tahun 62. Jadi buat informasi terlebih dahulu, GSVS itu pertama kali diproduksi tahun 55, yaitu GSVS 1. Dia menganut hampir sama kayak VN. Jadi dia kabel-kabel persneling, kabel gas itu ada di luar di bagian sininya, bagian stang. Jadi kabelnya ada di luar. Kemudian GSVS 1 itu adalah tombak keberhasilan Vespa di dunia permotoran pada saat itu. GSVS dipakai untuk olahraga, khususnya balap skuter. Jadi tipe ini memang khusus untuk balapan, makanya namanya GS, singkatan dari Grand Sport. GS 150cc ini bisa menghasilkan 8 horsepower pada RPM 7500. Jadi kalau melihat di tahun segitu itu udah luar biasa. Makanya tipe ini memang dijadikan khusus untuk balapan pada tahun itu ya. Makanya dia udah ring 10 juga. Jadi GSVS itu memang jadi tonggak keberhasilan Vespa pada saat itu di kalangan skuter. Bahkan GSVS ini 150cc punya predikat yaitu Vespa tercantik di dunia yang pernah dibuat oleh Vespa. Jadi nggak salah pada saat itu udah mahal juga gitu. Karena keberhasilan GSVS 1 ini dirasa cukup berhasil, makanya di tahun 59 GSVS mengeluarkan seri GSVS 5. Nah, yang ada di video kita kali ini adalah GSVS 5. Dan GSVS 5 itu memecahkan rekor untuk produksi Vespa terbanyak tahun 58 sampai 61, hampir 180.000. Jadi memang pada saat itu GSVS jadi idola kaum muda. Jadi anak-anak muda di seluruh belahan dunia pada tertarik karena ring 10-nya GSVS ini. Dan termasuk salah satu teman saya, guru saya juga, bilang pada saat itu GSVS memang udah jadi primadona. Walaupun di tahun 2010 sampai 2015 itu Vespa memang bukan barang yang gila seperti sekarang. Jadi pada saat itu Vespa-Vespa yang lain udah murah, si GS ini udah tembus 100 jutaan. Jadi memang kenapa banyak orang yang tanya dan bahkan yang meremehkan, kok Vespa semahal itu, apakah laku dan sebagainya atau digoreng? Ya bukan seperti itu juga. Jadi
memang dari dulu udah mahal gitu. Seri ini memang seri bintang 5 dan seri ini memang pada saat itu untuk balapan. Jadi sama halnya kayak motor lain, kendaraan lain, jika ada seri balapnya pasti mahal juga. Jadi ini adalah salah satu informasi yang harus kalian ketahui. Habis ini kita bakal lihat detail GSVS 5. Untuk perkenalan, GSVS 5 saya ini saya beri nama Typhon. Jadi Typhon itu saya ambil dari bahasa Yunani, yaitu dia makhluk monster. Jadi ayah dari segala monster di mitologi Yunani kuno. Jadi Typhon saya rasa sesuai dengan filosofinya. Jadi Vespa ini memang kayak dari semacam ayah dari segala Vespa sih kalau saya, karena menurut saya life goals anak Vespa GSVS ini udah kayak mentok sih kalau saya. Jadi ini jadi salah satu kebanggaan dan kebahagiaan saya tersendiri bisa mencapai titik sampai detik ini. Oke, nggak usah banyak panjang lebar. Di sini kita bakal lihat detail tentang si Typhon GSVS 5 saya ini. Saya akan memperlihatkan secara detail tentang GSVS secara keseluruhan. Oke, kita mulai dulu di daerah kepala. Jadi GSVS 5 dan GSVS 1 itu sebetulnya bedanya di sini. Jadi kalau GSVS 1 di sebelah kanan kiri ini ada semacam lubang pipa untuk ngeluarin kabel. Jadi kabel persneling dan kabel gas itu keluarnya di sini. Nanti dia masuk ke bagian sini, jadi nggak ada di dalam batok. Itu yang membedakan di GSVS 1 dan GSVS 5. Oke, jadi GSVS itu termasuk GSMK punya saklar. Ini adalah kunci kontak kalau kita biasa sebut. Jadi ini adalah kunci kontaknya, sehingga kalau mau ngidupin Vespa ini harus dinyalain dulu kunci kontaknya. Kemudian di bagian kepala, sebetulnya kalau kita lihat secara detail, speedo dan headlamp itu hampir sama dengan VBB. Dia pakai speedo oval dan diameter untuk headlamp itu kecil kayak VBB. Jadi seperti itu karena peralihan juga ya. Pada saat itu ini kan juga lahir di tahun 60-an, sehingga VBB VNB itu hampir sama juga, kepalanya lebih bulat seperti ini. Kemudian di sini ada jengger kecil banget. Nah, ini saklar pun juga hampir sama, model kayak VBB. Handle si Typhon ini pakai wayang. Kemudian emblemnya Vespa GS. Kemudian ini ada emblem pecoret akrilik impor, kualitas bagus. Kemudian list body ini kita pakai list body botol merek Cupini Itali, punya GSVS. Kemudian kita turun, untuk informasi, Vespa kita ini plat BN. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana kondisi surat GSVS kita kali ini. Ini nggak main-main, jadi hampir nanti aja kita bakal bahas. Yang jelas punya kita ini plat BN, plat Bangka. Oke, turun ke bawah. Ini adalah klakson original tahun 50-an. Biasanya banyak sih variannya, cuman yang kita pakai ini ada icet, jadi seger banget. Kemudian di bagian selebor hampir sama dengan selebor Kongo untuk GSVS itu. Kalau GSVS 1 jenggernya model kayak logo Puma, cuman kalau GSVS 5 dia hampir sama kayak BBB. Nah, ini dia udah ring 10. Jadi di keluarga tahun 50-an yang ring 10 hanya di GSVS ring 10. Kemudian bagian deck triplang set 50-an biasanya seperti ini. Ada ban serep juga. Nah, ini yang bedain GSVS 1 dengan GSVS 5. Kalau GSVS 1 biasanya nomor rangka itu ada di sini. Jadi di pintu karburator. Cuman GSVS 5 ini sudah beralih ke bagian kiri bodi, sama halnya kayak VBB. Nah, ini kalau sedikit
kelihatan, ini adalah nomor rangka untuk GSVS 5. Jadi dia hampir sama kayak VBB, ada di bagian kiri. Oke, kalau berbicara tentang hal yang menarik tentang GSVS, sebetulnya kalian bisa lihat di bagian sini. Jok GSVS ini memang yang bikin ikonik. Jadi dia bagian bibirnya itu agak sedikit melengkung ke bawah, terus bagian atas tinggi, sehingga bikin kelihatan sekokoh kayak sirip hiu. Jadi ini yang bikin Vespa GS itu lebih ikonik. Oke, kita lihat ke bawah. Ini adalah standar 50-an, bentuknya seperti ini, pipa kecil juga, hampir kayak Vespa Darling. Kemudian di sini ada knalpot GS original, tulisannya GS Sport dan Sport, dibuat double silencer. Ini enak banget tenaganya. Kemudian kita pakai ban Pirelli SC30 ukuran 350 ring 10. Ini produksi tahun 2019 tuh. Kemudian di kuncian bagasi ini, kuncian kapak ini sama kayak tahun 50-an yang lain, modal seperti ini. Dan kita buka, nah di dalamnya kita udah pakai, memang bawaan lahir itu udah model aki, jadi sama halnya kayak Kongo, jadi dia punya dudukan aki seperti itu. Bagasinya sedikit gede, jadi dibanding Vespa yang lain lumayan lah. Ini buat untuk penyimpanan barang-barang udah lumayan gede. Kita bahas tadi, jadi jok panjang GSVS itu memang lebih ikonik dibanding Vespa yang lain, makanya harganya agak lumayan biasanya. Oke, kita lihat di dalamnya. Rangkanya seperti ini, masih ada klip-klipnya, gede banget. Kemudian ini adalah bentuk tangki GSVS, kapasitasnya hampir sama kayak Vespa yang lain, hampir 5 literan. Jadi kita bisa lihat di sini tangki celup. Oke, kita bakal lihat samping, tapi sebelumnya kita putar terlebih dahulu si tipon ini. Oke. Oke, kita udah mindahin ke sisi yang kanan. Jadi ini bentuk sisi kanan dari Citipon GSVS 5 saya. Jadi di tengah ini adalah tangki cadangan, karena pada saat itu mungkin sebagian tangki untuk balapan kurang, akhirnya di sini juga ada model tambahan lagi, ada tangki bensin tambahan. Fork depan seperti ini, kaki 3, kemudian ini tutup fork original, kemudian ada handpad original. Ini udah keras banget, original banget. Kemudian kita bakal buka bagian mesin seperti biasa. Oke, kita buka teponnya GSVS. Oh, saya baru tahu ternyata. Jadi GSVS 5 dengan GSVS 1 itu udah beda. Jadi kalau GSVS 1 hampir sama kayak VB, VN, VL dan sebagainya, karena dia keluarga tahun 50-an, sehingga modelnya biasanya model sayap, dia kebuka ke atas. Cuman kalau
VS5 itu karena peralihan di tahun 60-an, makanya dia hampir sama kayak VBB. Dia bukanya model copot seperti itu. Kita lihat secara detail tentang mesinnya. Mari kita lihat. Oke, di sini ada coil yang gede banget. Kipas original bentuk Y. Ini Vespa tahun 50-an seperti ini. Kemudian tutup burin juga original besi. Nah, yang membedakan VS itu biasanya GS VS lebih di sini. Jadi di sini ada kayak semacam terminal. Dia nempel di badan Vespa. Ini adalah bagian persneling, jadi giginya buat mindah-mindah. Kita lihat sok. Kemudian karbu ini original ya, Delorto. Bahkan kemarin saya dapat informasi dari pemilik sebelumnya, karburator GSVS ini udah tembus 8,5 juta. Jadi kemarin yang punya itu balikin semuanya ke original, termasuk karbunya GSVS itu udah tembus sampai 8,5 juta. Gila dapat satu motor nih. Di sini ada filternya, kemudian masuk lagi hampir sama kayak PBB, ada lubang-lubang untuk kabel. Buring juga original. Rengkes ada tulisan Piaggio, kemudian nomor rangkanya nomor mesin ada di bagian sini. Kabel-kabel udah oke. Jadi itu tadi bagian sisi kanan untuk GSVS saya ini si Tipon. Habis ini kita bakal liatin tentang surat si Tipon ini. Oke, ini adalah dokumen lengkap si Tipon GSVS 5 saya tahun 62. Kita lihat seperti apa. Jadi hampir saya bisa meyakini bahwa 80% unit GSVS di Indonesia itu rata-rata tidak bersurat. Tapi GSVS saya ini komplit. Ada STNK, ada BPKB, ada faktur, ada surat fiskalnya juga. Jadi saya rasa worth it dengan saya jual 650 juta dengan dokumen seperti ini. GSVS saya ini langka. Jadi GSVS saya ini bener-bener lahir di tahun 62. Kemudian untuk warnanya hijau tua. Jadi kebanyakan GSVS itu lahir dengan warna silver. Cuman kali ini ada warna hijau tua. Dan kabarnya warna hijau tua itu yang asli hanya ada 2 unit di Indonesia, yang satunya lagi di daerah di daerah Surabaya. Kemudian kita lihat jadi penerbitan suratnya ini tahun 69. Kemudian dibeli sama Nyonya Yung Hong. Nyonya Yung Hong tahun 69 di Pangkal Pinang. Ini pemilik pertama nih, Nyonya Yung Hong. Kemudian di sini udah dibeli sama Purnawiasa tahun 2009. Udah ganti nompol baru sama udah ganti nama. Jadi ini masih dua nama. Jadi ini tangan kedua. Kemudian di sini kita lihat ini adalah unit surat yang gila-gila. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah surat fiskal. Surat fiskal itu biasanya ini tebusan di bea cukai. Nah ya benar. Jadi di sini ada tulisannya telah memenuhi kewajiban membayar pajak rumah tangga. Jadi tahun segini masih ada surat fiskalnya dan ini original. Dan ini adalah dokumen yang terakhir, dokumen surat jual beli. Bisa dibilang faktur juga nggak sih?
Tapi pada saat itu tulisannya 3, mungkin bisa juga ya, karena pada saat itu unit ini dimasukkan oleh perseorangan, bukan suatu lembaga PT atau perusahaan besar. Jadi bisa jadi ini adalah fakturnya, karena di sini ada tulisannya juga jual beli. Kemudian pada saat itu harganya 3 juta rupiah loh, gila nggak tuh? 3 juta rupiah tahun 65. Waduh, gila. Udah kebayangkan mahalnya seperti apa. Jadi nggak salah juga kalau dari tahun-tahun lalu udah mahal. Makanya GSVS itu patut banget disimpan dan dijadikan barang koleksi. Jadi ini tadi dokumen-dokumen Citypon GSVS 5 tahun 62. Habis ini kita coba riding bentar, kita lihat performa tipis-tipisnya si Tipe. Oke?